PKS usung Anies Sohibul Imam Wiranu tentu saja membuat PDIP dengan PKB mengundurkan diri dari dukungan ke Anies. Oleh karenanya Anies gagal nyagup dikarenakan PKS kurang kursi untuk maju di Pilgub Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera PKS dianggap blunder dengan langsung memasangkan Anies Baswedan Sohibul Iman untuk bertarung Pilgub Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syahiku pun melunak. Dia menegaskan semua keputusan diserahkan kepada Anies Baswedan. Menurut Syahiku, pengusungan duet Anies Sohibul Iman sebagai ikhtiar PKS. Syahiku menyadari PKS masih butuh suntikan kursi tambahan menuju Pilgub Jakarta. Jika kembali kepada Pak Anies sendiri, kami sudah berusaha berikhtiar untuk membawa Pak Anies dengan pasangan Muhammad Sohibul Iman. Dengan mengusung satu paket Anies dan Sohibul Imam Wiranu masuk satu partai, oleh karenanya menjadikan Anies bisa gagal nyagup. Dikarenakan PDIP tentu akan mengusung kadernya sendiri seperti Ahok ataupun Tri Risma hari ini. Demikian juga dengan PKB, bisa jadi akan berkoalisi dengan Indonesia Maju. Dengan demikian, maka Anies akan gagal nyagup. PKB otomatis mengatakan deadlock atau buntu untuk pasangan Anies dan Sohibul dikarenakan tidak ada partai lain yang akan mengusungnya. Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menilai keputusan PKS memasangkan Anies Sohibul di Pilgub Jakarta sebagai langkah blunder. Huda menyebut keputusan itu bisa menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai lain. Untuk itu, Huda menganggap duet Anies Sohibul Iman ini berpeluang mengalami deadlock karena tidak cukup kursi lantaran tidak ada teman koalisi. Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini. Jadi menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu. Itulah pendapat Syaiful Huda, merupakan dari DPP PKB yang mengatakan bahwa otomatis deadlock atau buntu, tidak ada pendukung lain dari partai lain dikarenakan PKS sendiri tidak cukup untuk mengusung satu paslon cagup-cawagup di DKI Jakarta, masih membutuhkan dukungan dari partai lain untuk memenuhi ambang batas 20%. Sementara Nasdem masih pikir-pikir untuk mengusung Anies Baswedan. Tentu saja dikarenakan wakilnya sudah ada PKS, yakni Sohibul Imam Wiranu. Tentu saja seharusnya kalau Anies dipasangkan, kalau Anies diusung oleh PKS, maka wakilnya harusnya dari Nasdem. Namun demikian, Nasdem belum memutuskan. Kita masih menunggu arahan dari Ketua Umum Bapak Surya Paloh. Tapi Bapak Anies Rashid Baswedan sendiri sebenarnya kan sudah masuk dalam salah satu nama rekomendasi dari DPW. Lalu bagaimana tanggapan PDIP terkait pencalonan Anies Sohibul yang diusung oleh PKS? Kami mengucapkan selamat. Selamat. Artinya, itu hal yang baik. Artinya ada yang berani menyampaikan, ada yang memang ingin menyampaikan menjadi satu calon. Hanya saya sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri. Betul. Termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah, tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Kalau PKS kalau saya tidak salah 18 masih perlu 4 kursi lagi. Nah, ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, satu partai lagi ini pasti, kan belum tentu kan? Belum dipastikan. Karena belum ada yang namanya keputusan final. Betul. Dan ini masih cukup lama, teman-teman media, masih nanti bulan Agustus. Itulah pendapat daripada PDIP yang belum meyakini mengenai diusungnya Anies Sohibul Imam Wiranu, dikarenakan tentunya PDIP sendiri merasa tersinggung dengan diusungnya
Anies Sohibul dari PKS saja. Ya, PDIP tentu saja yang ingin menggandeng Anies Baswedan akan berpikir ulang dikarenakan PKS sendiri sudah menentukan. Ya, oleh karenanya bisa jadi Anies Baswedan akan gagal Wagub di Jakarta. Sementara Koalisi Indonesia Maju atau KIM sepakat untuk mengusung Ridwan Kamil untuk maju di DKI Jakarta. Koalisi Indonesia Maju yang seperti kami sampaikan sudah bertekad dari awal untuk pilkada ini, khususnya pilgub-pilgub, dan lebih khusus lagi untuk pilgub-pilgub di Pulau Jawa, kita bersepakat untuk bersama-sama di sini. Dan ini adalah salah satu tekad kami agar di DKI ini juga nanti kita akan bersama-sama mengajukan pasangan calon yang memang kita anggap mumpuni untuk bisa memenangkan pilgub DKI. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut partainya akan berupaya maksimal untuk membangun komunikasi dengan partai politik lain, terutama dengan Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub Jakarta. Habibur Rahman menyebut saat ini partainya tengah mencari sosok terbaik untuk diajukan. Sebelumnya Partai Gerindra mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Habib juga mengaku sudah ada lobi-lobi secara informal kepada elit antara DPP Gerindra dan PKS agar bersama-sama mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan Gerindra terkait PKS yang telah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Imam Wiranu? Inilah Habibur Rahman Gerindra. Masalahnya kan PKS sendiri itu kan belum fix, belum fix ya. Jadi komunikasi masih terbuka. Apakah kami akan mendukung PKS ataukah PKS akan mendukung calon kami? Belum ada yang mustahil di antara dua opsi-opsi tersebut, termasuk juga dengan PDI Perjuangan. Ya, apakah kami akan mendukung calon yang didukung oleh PDI Perjuangan atau sebaliknya? Kita lihat nanti dinamikanya. Saya pikir segala kemungkinan akan terjadi dan banyak kejutan juga akan terjadi. Pokoknya yang jelas kita cari yang terbaik. RK juga kan kita nggak bisa paksakan, ya, karena kan Partai Gerindra kan nggak cukup, ya. Jadi harus dijajaki dengan baik ke rekan-rekan partai politik yang lain. Ya, itulah dari Gerindra. Habibur Rahman mengatakan bahwa belum ada kepastian, ya masih panjang nanti bulan Agustus ya pendaftaran ke KPU dan tentunya Pilkada serentak nanti di bulan November. Kelihatannya memang Habibur Rahman lebih mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sementara Ketua Golkar Airlangga Hartarto masih mempelajari wacana duet Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep putra sulung Presiden Joko Widodo. Dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu tanggapan sebenarnya? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Di sisi lain, itulah Golkar masih mempelajari wacana duet Ridwan Kamil Kaisang di Pilgub Jakarta. Ya, tentu saja masih dipikir-pikir dikarenakan jangan sampai nanti ya Ridwan Kamil dengan Kaisang nanti malah kalah. Ini bisa mempersulit di dalam pemerintahan Jakarta yang untuk menopang daripada pemerintahan pusat, yakni pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara pengaruh Presiden Joko Widodo meskipun akan berakhir di bulan Oktober, namun demikian pengaruhnya masih sangat kuat. Dan inilah merupakan ya pernyataan dari Gerindra Habibur Rahman terkait rakyat puas kinerja Presiden dan pengaruh Jokowi masih kuat. Menurut saya masih kuat ya. Namanya masyarakat kita itu kan memandang tokoh itu dari karakter dan track recordnya. Ya. Kalau karakternya mereka sukai dan track recordnya mereka yakini bagus, maka orang-orang ya tokoh-tokoh lain yang di-endorse oleh si tokoh ini pasti akan mendapatkan dampak yang bagus. Saya kasih contoh, di kota tempat saya berasal di Bandar Lampung, ada satu caleg anak dari mantan wali kota, ya.
mantan wali kota, ya. Mungkin 2 periode atau 10 tahun atau 5 tahun sebelumnya. Ya. Sampai pasang di billboardnya anak kandung Pak ini gitu. Ya. Buat Gitu jualan ya. itu Kan namanya tidak mencantumkan nama ayahnya kan ya. Itu de facto sangat berpengaruh karena rakyat gimana di pemilihan kemarin? menang ya dengan suara kalau nggak salah salah satu terbanyak. Karena rakyat puas dengan kinerja. Itulah kesaksian Habibur Rahman mengatakan bahwa pengaruh Jokowi masih begitu sangat kuat. Apabila nanti Kaisang maju di Pilgub Jakarta, tentu saja pengaruh Presiden Jokowi masih kuat dan bisa mempengaruhi perolehan suaranya dan bisa memenangkan di Pilgub Jakarta.